Panggilan beribadah. Hidup manusia sangatlah terbatas. Ia seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, atau seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Karena itu bersama pengkhotbah kita berkata, untuk segala proses untuk aku membawa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk mendengar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tetap setia pada perjanjiannya. Amin. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus penghibur sejati. Amin. Nats pembimbing Injil Matius 9 ayat 6. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Demikianlah, dan kita menyambut nats pembimbing masih dalam keadaan berdiri. Dua sahabat lama pujian sungguh hidup aku dalam dunia tak kekal. Sama juga asal di hadapan
dalam solidaritas untuk panggilan pelayanan. Marilah kita persembahkan korban syukur kepadanya. Dan sementara persembahan dikumpulkan yang berduka dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pelayanan ini di gedung gereja. Dan karena itu, mari kita mengarahkan hati, meminta doa tuntunan dalam perjalanan dari rumah menuju ke gedung gereja. Berdoa. Waktunya bagi kami sebagai orang-orang yang beriman menyatu dalam hidup keluarga Hoja Bangowa, siap untuk mengeluarkan orang tua terkasih mendiang Leni Bangowa dalam melanjutkan pelayanan di rumah Tuhan. Penyertaan-Mu kami butuhkan sepanjang perjalanan kami. Menolong kami di dalam menghadapi kondisi alam. Menguatkan kami sekalian, sehingga pelayanan yang nantinya kami lanjutkan di rumah Tuhan sampai di tempat pemakaman terakhir, kuasa dan kasih Tuhan benar-benar kami nikmati. Terpujilah nama Tuhan, dan kami siap melangkah ke rumah-Mu. Amin. Kita mempersiapkan peti jenazah disiapkan untuk dibawa ke gedung gereja, diiringi dengan puji-pujian. Ibu Christine C. Mendiang Ibu Leni Bangowa merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu yang pertama Netrina Bangowa, yang kedua Alexandria Dika, yang ketiga Libu Bangowa, dan yang keempat mendiang Ibu Leni Bangowa. Jenjang pendidikan yang diikuti oleh mendiang Ibu Leni Bangowa adalah yang pertama bersekolah di SD Gemi Balisoan. Lalu setelah menamatkan jenjang pendidikan SD, Ibu Leni Bangowa melanjutkan ke jenjang SMP dan bersekolah di SMP Kristen Idam Gabnang. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, oleh perkenanan Tuhan, mendiang Ibu Leni Bangowa dipertemukan dengan Pendeta Andreas Hoja, yang kemudian mengikat janji membentuk sebuah keluarga. Janji nikah ini tercatat dan diteguhkan pada tanggal 22 September tahun 1978. Dan dari pernikahan ini, Tuhan mengaruniakan 4 orang anak. Anak yang pertama, Reynald Hoja, menikah dengan Marlina Lumeling, membentuk keluarga Hoja Lumeling, dikaruniai 1 orang anak. Anak yang kedua, Nyong Mario Hoja, menikah dengan Serpri Nyanyi dan membentuk keluarga Hoja Nyanyi. Keluarga ini dikaruniai 1 orang anak.
Yang anak yang ketiga, Nona Patricia Hoja. Dan anak yang keempat, Grace Hoja, menikah dan membentuk keluarga Usmani Hoja, dikaruniai 2 orang anak. Mendiang Ibu Leni Bangowa ada dalam kesehariannya merupakan sosok perempuan yang penuh cinta, ramah dalam pergaulan, juga sosok anggota gereja yang selalu melibatkan diri dalam kegiatan ibadah dan pelayanan lain. Sebagai istri, mendiang merupakan sosok yang setia dan penuh cinta, mendampingi suami kekasih pendeta Andreas Hoja dalam tugas-tugas pelayanan sebagai seorang pendeta yang ditugaskan ke beberapa tempat dalam wilayah Gereja Masehi Injili di Halmahera. Sebagai seorang ibu, mendiang merupakan sosok yang penuh cinta kasih yang dicurahkan kepada keluarganya, suami, anak, dan cucu-cucu yang Tuhan karuniakan mewarnai kehidupan. Oleh karena kondisi kesehatan yang termakan usia, mendiang jatuh sakit. Dan pada tanggal 16 April 2024 dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo. Dalam perawatan yang harus dijalani, mendiang dirujuk ke Ternate, ke Rumah Sakit Umum Ternate pada tanggal 19 Mei 2024 untuk menjalani operasi. Dan operasi ini dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2024. Dalam menjalani masa-masa pemulihan pasca operasi, mendiang merindukan kembali berkumpul dengan keluarga. Oleh karena itu permintaan mendiang untuk kembali ke desa Gamone. Dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, mendiang dibawa kembali ke desa Gamomeng. Dalam perjalanan ini melalui Sofifi, kondisi kesehatan mendiang drop. Dan oleh karena kuasa Tuhan, rencana Tuhan bagi keluarga Hoja Bangowa, pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur pada tanggal 2 Juni 2024, mendiang Ibu Leni Bangowa kembali ke pangkuan Bapa di sorga menghadap tahta pengadilan Allah. Dengan meninggalkan suami, anak-anak, menantu dalam usia ke-64 tahun 29 hari. Bersama dengan suami, anak, menantu, cucu, dan orang tua serta kakak beradik dan handai tolan, dengan hati bersyukur melepaskan yang dikasihi mendiang Ibu Leni Bangowa untuk kembali ke pangkuan Bapa di sorga, dengan harapan bahwa kelak akan bertemu di Yerusalem yang baru. Mengamini firman Tuhan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Keluarga ini dengan iman mempersembahkan Ibu Leni Bangowa kembali ke pangkuan Bapa. Tuhan menolong keluarga ini dalam menghadapi perkara iman. Demikian riwayat hidup Ibu Leni Bangowa, Gamomeng 3 Juni 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak Ibu, Bapak Saudara sekalian, kita akan beranjak pada acara selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih sekaligus dengan suara gembala yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Sinode GEMI kepada Bapak Penatua Robinson Misi. Disilakan. Shalom. Hari ini kita sekalian ketika mendengar bahwa Ibu terkasih Leni Bagowa kembali kepada Sang Halim Pencipta, sejak kemarin di Facebook kantor Sinode dan seluruh jajarannya menyatakan ungkapan duka yang dalam. Bersamaan dengan itu pula, Handai Tola dan kerabat juga mewartakan berita kepulangan Ibu terkasih ini, dan semua yang turut memonitor dalam WhatsApp maupun dalam Facebook menyatakan sungguh-sungguh kehilangan yang terkasih almarhum Leni Bagowa. Dalam kedudukan sebagai seorang pimpinan jemaat, Pendeta Lucy menyatakan di Facebook bahwa Gamomen berduka. Saya memonitor cukup banyak yang menyatakan ungkapan duka, dan itu pertanda bahwa kepergian dari Ibu almarhum Leni Bagowa adalah duka dari Gereja Masehi yang Merah dan juga Jemaat Penil Gamomen. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tadi tepat pukul 13.00 saya mendapat mandat dari kantor Sinode oleh Ketua Sinode GEMI melalui Pak Anton Garbingan menyampaikan bahwa BPS tidak berkesempatan hadir secara langsung, dan saya didaulat untuk menyatakan ungkapan duka yang dalam atas peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keluarga pelayan Ibu Nyora Leni Bagowa, istri dari seorang pendeta Emeritus Andreas Hoja, dan 4 orang anak. Tetapi ketika prosesi dari rumah majelis ke tempat rumah di mana almarhum ini disemayamkan, saya melihat bahwa ternyata saya juga didaulat untuk menyatakan ungkapan terima kasih. Dalam situasi yang seperti itu, saya membutuhkan persetujuan koordinator wilayah, Pendeta Arpidi. Sekiranya berkenan kita saling menukar, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan beliau menyampaikan suara gembala. Tetapi atas hikmat dan kebijaksanaan mempertimbangkan suasana cuaca, saya didaulat kembali untuk menyatakan sekaligus ucapan terima kasih dan suara gembala. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini yang pertama, atas nama keluarga Hoja Bagowa, anak-anak, cucu dan menantu, saya mewakili suara hati mereka untuk memperkatakan apa yang tidak bisa mereka ungkapkan secara langsung. Tetapi dari garis keturunan saya adalah merupakan bagian dari mereka, maka tidak salah saya harus menyatakan dan memperkatakannya itu di gereja. Pertama, lagu yang dikumandangkan itu dengan nada yang pas dengan sound yang diiringi oleh bukan. Dan di saat ini sekali lagi atas nama keluarga mengundang Bapak Ibu sekalian, atas perlindungan keluarga akan dilaksanakan ibadah malam penghiburan, dilaksanakan pada tanggal 5 hari Rabu malam. Semoga Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir menyampaikan kepada Handai Tolan yang belum sempat
mengambil bagian keluarga ini dengan penuh sukacita menanti pada hari Rabu. Karena suasana-suasana seperti ini, nyanyian dan pujian kehadiran Handai Tola dan kerabat itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh keluarga. Dan oleh karena itu, akhirnya saya mau menyampaikan terima kasih kepada semua yang berkesempatan hadir. Pilihan untuk bergeser dari rumah duka dalam suasana cuaca yang tidak bersahabat membutuhkan keputusan iman yang sangat. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang mengambil bagian dalam prosesi kebaktian di rumah Tuhan ini, dan juga yang mengambil bagian di rumah duka yang tidak berkesempatan hadir, semua yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengembalikannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ibu Bapak Handai Tolan Sidang Perkabungan yang dikasihi dalam Kristus, sebagai Ketua Badan Pertimbangan Sinode, dalam rekam jejak siaran pelayanan Pendeta Emeritus Andreas Hoja, sudah sebagian besar yang beliau mendharma baktikan. Saya bisa mengutip beberapa wilayah yang saya ketahui. Misalnya hari ini kita menyaksikan ada kehadiran pendeta unsur dan unsur PPJ dari Aklamo, karena mengingat bahwa pendeta Andreas Hoja juga tidak berapa lama. Dan pendeta ini juga pernah melayani di seputaran Jayolo, koordinator KPW waktu itu di Obah dan sekitarnya, ke Tudero dan pada akhirnya kembali. Dan oleh karena itu, pada kesempatan ini dalam rangka memberikan penghormatan, saya Ketua Badan Pertimbangan Sinode, tetapi juga hadir pendeta Yuri Cede Maura dalam institusi sebagai Badan Pemeriksa Perpindahan Gereja. Kehadiran di saat ini adalah merupakan bagian dari menyatakan ungkapan duka atas nama institusi Gereja Masehi Injil Halmahera. Para gembala, hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sekali lagi Ibu Bapak sekalian yang berkesempatan hadir pada saat ini, Gereja Masehi Injil Halmahera mencatat bahwa Nyonya atau Nora, sebutan seorang istri pelayan atau pendeta, Nora Lady Bagowa, yang asalnya dari Balisoan, menikah dengan pendeta Andreas Hoja. Keluarga ini punya anugerah yang terima. Mereka memiliki anak 4 orang, yang satu di swasta, yang kedua pegawai negeri, dan yang ketiga pegawai organik Jubir, dan yang bungsu juga adalah pegawai negeri. Keluarga ini betul-betul merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sampai hari ini. Dan oleh karena itu, Gereja Masehi Injil Halmahera betul-betul merasa kehilangan, dan jejak yang ditinggalkan oleh pendeta Andreas Hoja dilanjutkan oleh anak yang kedua, Nyong, berkantor di Sinode sebagai pegawai klinik. Kiranya keberadaan keluarga Hoja Bagowa akan selalu menjadi bagian dari pelayanan jemaat Peniel Ngamomen, karena Gereja Masehi Injil Halmahera pilar dan garda terdepan dalam rangka memberikan pelayanan secara struktural. Kantor Sinode, koordinator wilayah, dan juga jemaat adalah satu mata rantai pelayanan yang tidak bisa dilepaskan. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Selamat jalan kakak. Tuhan menolong dan memberkati semua yang ditinggalkan kakak pendeta sebagai suami, anak-anak, dan cucu-cucu. Gereja Masehi Injil Halmahera akan selalu ada bersama dengan keluarga Hoja Bagowa.
hari ini dan untuk selamanya. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom. Persembahan pujian dari para pelayan Tuhan majelis di Momeng disilakan. Yang ke-9 ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-8 melandasi kita di dalam ibadah saat ini. Mengawali, mari kita berdoa. Menyadari akan kemalangan yang telah menimpa kami, ya Tuhan, secara persekutuan bersama dan juga di tengah kehidupan keluarga Koja Bangwa. Hati kami merintih kepadamu, karena hanya Engkaulah harapan kami. Karena itu perdengarkanlah suara-Mu, ya Tuhan, melalui bagian Alkitab yang akan kami baca dan renungkan saat ini. Biarlah kami bersama keluarga beroleh penghiburan, kekuatan dan harapan untuk bisa menegakkan kepala kami yang tertunduk pasrah dengan linangan air mata yang kadang tak terbendung. Buatlah hati kami terbuka menerima sabda selamat, agar duka ini boleh menjelmakan pujian dan syukur bagi-Mu, Sang Pemilik hidup yang telah mengambil kembali hidup mendiang Ibu Leni Bangwa. Dalam nama Yesus, firman yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Demikian suara firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian firman yang adalah kekuatan hidup kita. Amin. Kita angkat pujian firman-Mu pelita. Firman-Mu
turut memikul beban kita. Keluarga Koja Bangla. Shalom Ibu Bapak dan selamat sore dan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita di tengah-tengah dunia. Mari kita berefleksi dengan Injil menurut Matius dalam cerita tentang seorang yang disembuhkan dari sakit lumpuh. Orang lumpuh disembuhkan. Apa kaitan dengan peristiwa kematian yang dialami oleh kehidupan keluarga ketika mendiang Ibu Leni harus kembali ke rumah Bapa di surga? Mengawali perenungan di saat ini, Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita sama-sama berefleksi dengan setiap hidup yang kita jalani. Ada sehat, ada sakit, ada hal-hal yang kita jalani sesuai kehendak Tuhan, dan ada juga hal-hal yang kita lakukan kadang bertentangan dengan ketetapan dan perintah firman. Nah, ketika kita sakit, yang pasti bahwa kita membutuhkan pengobatan. Kita membutuhkan seorang dokter atau juga tenaga kesehatan. Di samping dokter ada juga perawat dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita ada dalam pengobatan dan berkomunikasi dengan seorang tenaga kesehatan untuk pengobatan, di sana pengalaman saya tidak hanya mendengar ketika seorang dokter mendengar tentang keluhan kita dengan penyakit yang kita ceritakan, dengan penyakit yang kita derita. Dokter mendengar dan memberikan obat sesuai dengan apa yang kita derita. Nah, di samping itu juga seorang dokter tidak hanya memberikan obat untuk diarahkan segera minum setelah makan berapa dalam satu hari, tetapi ada juga sapaan yang bisa menguatkan kita. Penyakit, sapaan dokter, penyakit itu bisa sembuh dari kita sendiri. Dan firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jiwa yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Jadi kalau jiwa kita sehat, maka pengaruhnya ke tubuh kita juga sehat. Nah, penguatan ini yang seringkali kita temukan dan kita alami ketika kita melakukan pengobatan. Penyakit bisa saja sembuh secepatnya. Penyakit itu bisa kita obati sendiri. Dan itu bisa kita dapatkan ketika kita meminum obat, makan makanan dan juga air minum, pelayanan doa. Bagaimana kita bisa menanggapi dengan hati yang bersyukur dalam keadaan dan situasi yang kadangkala membuat visi kita di hati, dan karena itu mudah untuk disembuhkan. Nah, nampaknya Ibu Bapak Saudara-saudara, dari yang disampaikan jika dilihat dari segi kejiwaan, perkataan dari orang-orang yang kita datangi, pihak tenaga kesehatan, perkataan atau dapat dikatakan bahwa perkataan dokter juga benar. Bahwa antara jiwa
dan tubuh itu sangat terkait, akan saling mempengaruhi. Ketika ada tekanan-tekanan batin, jiwa tertekan, maka kesehatan tubuh pun akan terpengaruh dan biasanya muncullah berbagai penyakit. Dan bukan hanya satu, ketika itu dia sudah terpengaruh, muncul penyakit sakit kepala, muncul lagi penyakit susah tidur, muncul lagi penyakit susah makan, dan ada rupa-rupa gejala penyakit yang kalau jiwa kita tidak sehat berpengaruh kepada fisik kita. Nah, tergantung pada berat ringannya beban pergumulan dari seseorang dan juga tergantung pada daya tahan tubuhnya. Nah, apa yang dibuat Yesus, Ibu Bapak, Saudara-saudara, pada perikop bacaan Injil Matius 9 yang dibuat Yesus pada si lumpuh dalam kisah tadi adalah kesan Yesus bahwa orang itu sedang mengalami tekanan batin yang serius. Dan kemungkinan ketika kita telah melakukan suatu kesalahan besar, Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan telah berusaha menyembunyikan kesalahan itu, maka sudah tentu hati kita amat terbebani. Dan betapa leganya, Ibu Bapak, jika langsung dinyatakan pada kita bahwa dosa, bahwa kesalahan besar yang kita telah lakukan itu yang sangat diketahui oleh Tuhan, lalu dinyatakan Tuhan kepada kita bahwa dosa kita sudah diampuni. Dengan sapaan ini, dengan kalimat ini, pasti segera ada perasaan yang bebas, plong, rasa lega yang tak terkirakan. Dan situasi seperti ini pun terjadi di lingkungan masyarakat Yahudi zaman Yesus. Pada zaman itu, karena memang kaum Ortodoks Yahudi sangat yakin bahwa semua penyakit yang diderita manusia adalah akibat dari dosa. Itu dari orang Yahudi, kaum Ortodoks, semua penyakit yang diderita oleh umat itu diakibatkan oleh karena dosa. Jadi bagai mereka, orang yang sakit tidak akan sembuh sebelum dosanya diampuni. Oleh sebab itu, bagi orang yang menderita sakit dengan berkeyakinan seperti kaum Ortodoks Yahudi, maka sangatlah membutuhkan akan kepastian bahwa dosa-dosanya telah diampuni. Lalu kepastian pengampunan itulah yang akan membawa kesembuhan, terutama bagi jiwanya. Nah, jika jiwanya merasa terlepas dari tekanan akibat merasa bersalah dan berdosa, maka hati dan jiwanya menjadi tenang dan proses penyembuhan pun terjadi lebih mudah. Begitulah, Ibu Bapak, Saudara-saudara, cara Yesus menggembalakan domba-dombanya. Begitulah cara Yesus mengasihi umat. Ia mencari, ia membalut yang terluka, ia merawatnya hingga tuntas. Dan cara penyembuhan Yesus seperti ini ternyata menjadi batu sandungan bagi para ahli Taurat, sebab mereka memang sangat tidak suka pada Yesus dan meragukan kemesiasan Yesus. Dan bagi Yesus, mereka memang adalah kelompok yang sudah
terbiasa berpikir jahat. Kelompok yang terbiasa berprasangka buruk pada Yesus yang akhirnya membuat hati mereka semakin tidak dapat memahami siapa Yesus sesungguhnya. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang diberkati keluarga duka yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali ke masalah selungkup. Setelah merasa lega, tipan yang dipakai sahabat-sahabat untuk menggotongnya, ia sembuh dan merasa amat lega. Nah, begitulah cara Yesus berhadapan dengan orang berdosa yang menyadari kesalahannya. Benar-benar sembuh. Bagaimana ibu bapak saudara-saudara dengan melihat kondisi teman mereka itu? Mereka rela dan tergerak hati untuk membawanya kepada Yesus. Pada mereka ada keyakinan. Pada mereka ada iman bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Itu yang dialami oleh sahabat-sahabat selungkup. Dan jika dikaitkan dalam konteks kehidupan duka saat ini, bukankah itu yang diharapkan oleh keluarga, suami, anak-anak? Dan karena itu mereka membawa untuk ada dalam pengobatan dengan sebuah keyakinan iman bahwa kembalinya dengan kondisi yang benar-benar sembuh. Itulah yang harus kita juga buat terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ini sudah dilakukan. Mereka yang sedang terpuruk. Betapa pentingnya ibu bapak saudara-saudara kita menyadari panggilan hidup menggereja kita. Bagaimana mata hati kita terbuka untuk melihat dan mau menolong, bergerak hati untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau Yesus telah menunjukkan sikap peduli terhadap manusia yang tertekan dan terbeban, tentu demikian pula yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Kita terpanggil untuk menyatakan keprihatinan dan tindakan nyata untuk membantu teman, untuk membantu saudara kita, tanpa peduli apa sukunya, latar belakang kehidupannya, status sosialnya, dan lain-lain sebagainya. Sebisanya kita pun mendampingi. Lalu membesarkan hati untuk datang pada Yesus dan menyerahkan beban gumulnya sehingga ia tidak akan merasa sendirian dalam juang hidupnya. Sebab pada akhirnya ia yakin dan sadar bahwa Yesus pun telah sudi memikul beban dosanya. Dan karena itu Yesus turut memikul beban keluarga ini. Dan cara yang didapatkan oleh keluarga ini, orang tua kekasih memang benar-benar disembuhkan dengan cara Yesus, yaitu mengambil pulang ke pangkuan, ke rumah bapaknya. Dan di sini Yesus melihat iman keluarga. Sudah sekian banyak hal yang telah dilakukan dalam upaya untuk mau melihat kehidupan orang yang dikasihi akan kembali seperti yang diharapkan. Yesus tahu semua yang dialami oleh mendiang. Yesus tahu seluruh yang dirasakan oleh suami dan anak-anak. Dan hanya Yesus yang mengenal kedalaman hati keluarga.
dengan cara-cara dan upaya, dan terus menaruh sepenuhnya hidup pada Yesus, terus berpengharapan bahwa yang dilakukan ini benar-benar akan diberkati. Dan Tuhan punya cara, Tuhan punya jawaban menyembuhkan orang yang dikasihi dalam hidup keluarga mendiang Ibu Leni Bangowan, di luar dugaan dalam hidup anak-anak dan suami. Karena ketika Tuhan mengasihi dan mengambil pulang, dalam perjalanan pulang, sudah keluar dari rumah sakit, perjalanan dari Supipi hendak ke Gamumeng, sempat untuk menyapa suami dan anak-anak yang ada di Gamumeng, menunggu orang yang mereka kasihi dengan semua hal yang disiapkan. Tetapi di antara komunikasi itu selang beberapa waktu kemudian, ada juga jawaban, ada juga suara yang disampaikan oleh salah seorang anak yang tetap setia untuk melayani kehidupan ibu kekasih, lalu menyampaikan bahwa mendiang orang yang mereka kasihi sudah selesai. Nah, ini adalah cara Tuhan. Bersama suami dan anak-anak, orang tua dari mendiang, kakak beradik, bukan ini yang diminta. Untuk masuk pada sebuah perasaan ini, bukan ini yang diminta Tuhan. Tetapi hanya tunduk pada kedaulatan Sang Kuasa. Karena dalam bentuk kasih sayang, kepedulian untuk bisa melepaskan segala penderitaan, segala sakit penyakit, Yesus menyembuhkan mendiang ibu kekasih dengan cara bangun dan kembalilah ke rumahmu dalam kekekalan. Kembalilah kepada ibu bapak, saudara-saudara. Semuanya telah selesai. Tidak ada yang perlu disesali. Segalanya telah dibereskan oleh Dia, Sang Pencipta. Tinggal bagaimana kehidupan selanjutnya bagi seorang bapak, anak-anak cucu yang ditinggalkan keluarga, untuk bisa meneruskan yang telah disampaikan. Kenangan-kenangan indah terus terbangun. Tetaplah menjadi orang baik. Tidak untuk marah-marah lagi.